tugas rumah dalam bentuk Google Form ya. Jadi berarti aman ya karena Al bawa HP gitu ya. Oke, berarti Al sudah siap dalam melaksanakan konseling individual kita hari ini? Siap ya. Nah, Al sebelum memulai proses konseling individualnya, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya, biar kita semua diberikan kelancaran dalam proses konseling individual ini. Oke, mau Al yang memimpin doa atau Ibu yang memimpin doa? Ibu aja. Ibu aja? Oke, Ibu ya, berarti yang memimpin doa ya. Oke. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Al, dari proses konseling individual yang Ibu jelaskan tadi, ya, dimulai dari asas, kemudian tujuannya itu sendiri, gitu ya. Sekarang Al sudah paham atau mengerti tidak nih, kenapa wali kelas meminta Al untuk menemui Ibu di ruang BK? Kayaknya aku tahu sih Bu kenapa wali kelas nyuruh aku ke sini. Oke, jadi Al sudah paham kenapa wali kelas meminta Al untuk diminta ke sini ya. Oke, kalau memang sudah paham, boleh jelaskan lebih detail gitu sehingga Ibu bisa lebih paham. Aku selalu merasa cemas dan takut Bu kalau dimintai pendapat dalam satu kelompok. Aku nggak bisa mengungkapin apa yang aku pikirin atau rasain ke teman-teman atau ke orang terdekat aku Bu. Oh, begitu ya Al ya. Kalau boleh Ibu tahu, sejak kapan Al mengalami hal itu? Sebenarnya udah lama sih Bu, cuman sekarang semakin terasa parah aja. Oke, berarti sekarang Al merasa ini semakin terasa gitu ya. Oke, kalau boleh Ibu tahu, Al, kenapa nih hal ini bisa terjadi dengan diri Al? Aku ngerasa kalau aku tuh nggak pantas Bu, aku nggak punya kelebihan. Yang ada di diri aku tuh semuanya kekurangan Bu. Aku ngerasa beda sama teman-teman yang lain, atau bisa dibilang aku ini inspiran Bu. Oh, begitu ya. Oke. Ibu paham betul dengan apa yang Al rasakan saat ini. Berarti Al itu merasa bahwa Al itu tidak memiliki kelebihan ya. Al merasa berbeda dengan teman-teman. Al juga akhirnya insecure ya gitu kan. Sehingga hal ini yang membuat Al tidak bisa mengungkapkan apa yang Al rasakan, pikirkan maupun mengenai kesulitan-kesulitan yang Al hadapi seperti itu. Nah, Al berarti dengan kata lain Al sudah mengetahui gitu apa yang menyebabkan Al seperti ini. Ya Bu, aku pikir aku nggak punya kelebihan, aku insecure, terus aku ngerasa beda sama teman-teman yang lain, kayak yang tadi aku bilang. Oke, oke, Ibu paham dengan apa yang rasakan saat ini ya. Nah, sebelumnya nih Al, Ibu mau bertanya dulu. Al tahu tidak apa itu konsep diri? Kalau nggak salah sih yang aku tahu konsep diri itu pandangan kita terhadap diri kita kan. Oke, benar ya Alia. Jadi konsep diri itu merupakan pandangan, penilaian kita terhadap diri kita sendiri ya. Ibu jelaskan ya Alia. Jadi Al di dalam konsep diri itu ada dua macam ya. Ada konsep diri yang positif, kemudian ada konsep diri yang negatif. Nah, ciri-ciri dari konsep diri yang positif. Yang pertama, menyadari mengenai kemampuan diri ya, baik itu kelebihan maupun itu kekurangan. Jadi setiap orang itu tidak hanya memiliki kekurangan saja seperti yang Al tadi pikirkan terhadap diri Al ya, tetapi juga pasti memiliki kelebihan gitu loh Al. Mungkin Al belum sadari gitu apa nih yang menjadi kelebihan diri Al itu gitu ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu tidak hanya memiliki kekurangan saja Al, tetapi juga memiliki kelebihan ya seperti itu. Kemudian ciri-ciri konsep diri yang positif yang kedua, merasa layak untuk mendapatkan sebuah pujian. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu kita itu layak untuk mendapatkan sebuah pujian. Contohnya, misalkan ketika Al membantu teman ya, membantu teman di kelas gitu ya, dalam menjelaskan materi atau misalkan membantu dalam hal lain. Terus teman kita mengucapkan terima kasih terhadap diri kita. Nah, kita layak Al untuk mendapatkan pujian tersebut ya. Karena pada kondisi-kondisi tertentu kita itu memang berhak untuk mendapatkan sebuah pujian ya seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, merasa setara dengan orang lain gitu. Seperti yang sampaikan tadi Bu, aku merasa berbeda dengan orang lain. Padahal dalam ciri-ciri konsep diri yang positif,
bahwa tidak ada yang membedakan antara kita dengan orang lain, ya. Yang membedakan itu kalau dari Islam mungkin Al juga tahu ya, bahwa yang membedakan itu adalah keimanan dan ketakwaannya saja, ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang keempat, Al. Ciri-ciri yang keempat menyadari mengenai keragaman perasaan, keinginan, bahwa setiap orang itu memiliki keragaman dari segi perasaan maupun keinginan, ya, seperti itu. Yang lima, mampu mengubah hal buruk, negatif menjadi hal yang positif, ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri dari konsep diri yang negatif. Satu, yang pertama, peka terhadap kritikan. Yang dimaksudkan dengan peka terhadap kritikan di sini maksudnya ketika apapun yang disampaikan oleh teman-teman ataupun orang-orang terdekat Al gitu ya selalu dianggap sebagai sebuah kritikan seperti itu. Ciri-ciri yang kedua, merasa tidak layak untuk mendapatkan pujian. Kebalikan dari yang tadi ya. Jadi karena Al tadi merasa saya tidak memiliki kelebihan sehingga akhirnya saya itu tidak layak gitu untuk dipuji gitu. Ya bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga Al, hiperkritis. Hiperkritis di sini maksudnya berkebalikan dengan peka terhadap kritikan tadi. Jadi hiperkritis di sini maksudnya seperti ini contohnya. Ketika apapun yang dilakukan oleh teman-teman selalu kita komentarin. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, kita selalu anggap itu salah. Kalau bahasa anak zaman sekarang mah, Bu, dia mah mulutnya lemes gitu ya. Atau mungkin netizen lah gitu ya. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk ciri-ciri yang keempat, merasa bahwa teman-teman tidak menyukai diri kita. Kita merasa seperti Al tadi. Jadi seolah-olah teman-teman itu memandang diri kita berbeda karena kitanya sendiri berbeda, tidak memiliki kelebihan. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, yang kelima, pesimis. Pesimis di sini maksudnya Al merasa bahwa apapun yang sedang Al alami tidak ada artinya, sia-sia. Sehingga kita pesimis terhadap apapun yang sedang kita jalani. Ya, seperti itu. Bisa dipahami, Al? Oke, itu ciri-ciri dari konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Seperti itu, Al. Kalau dilihat dari ciri-ciri yang Ibu sampaikan, aku termasuk konsep diri yang negatif ya, Bu. Aku juga sama ini punya sikap hiperkritik kayak Bu, ternyata. Oke. Nah, ya betul Al. Karena tadi Al menyampaikan bahwa Al merasa tidak memiliki kelebihan, kemudian Al merasa insecure gitu ya, bahwa Al merasa saya itu berbeda Bu dengan teman-teman. Sehingga itu yang menyebabkan Al tidak bisa mengungkapkan apa yang Al rasakan, pikirkan, maupun mengenai kesulitan-kesulitan yang Al hadapi ya. Itu masuk ke dalam konsep diri yang negatif. Nah, oke Al. Terkait permasalahan yang sedang Al alami saat ini, Ibu pengen tahu nih, kira-kira apa yang Al harapkan atau apa yang Al inginkan? Jujur sih Bu, kedepannya aku pengen lebih tegas, terus berani ngungkapin apa yang aku pikirin, aku rasain. Terus juga tentang kesulitan yang aku hadapin. Terus juga aku pengen berani bertanya ke guru mata pelajaran tentang materi yang aku paham gitu. Oke, Ibu paham ya. Jadi Al ingin dapat bersikap tegas, jujur, terbuka ya dalam mengungkapkan apa yang rasakan, pikirkan maupun mengenai kesulitan-kesulitan yang hadapi ya. Iya, Bu. Oke, Al. Nah, Al, sikap yang tadi Al sebutkan, tegas, jujur, terbuka, itu merupakan sikap tidak asertif gitu ya Al ya. Merupakan sikap asertif yang dimana sikap asertif itu ditunjukkan dengan perilaku lugas, tenang, ya, jujur, terbuka, gitu ya, mengenai apapun yang kita rasakan, pikirkan, maupun mengenai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya, seperti itu. Nah, jika perilaku yang ditunjukkan dengan malu-malu, terus pasif seperti yang sampaikan tadi, kemudian cemas, gitu ya, takut, tidak percaya diri, itu merupakan sikap tidak asertif, ya, seperti itu. Ya Bu, selama ini aku emang gak asertif Bu, aku gak terbuka tentang perasaan aku juga. Aku pengen ngilangin sikap pasif aku sih Bu. Oke, Ibu paham ya. Nah, Al, terkait permasalahan yang Al hadapi ini, Ibu mempunyai satu cara nih yang dapat kita coba ya,
suatu cara yang dapat kita coba yaitu untuk membantu Al dalam mengungkapkan apa yang Al rasakan, pikirkan, maupun mengenai kesulitan-kesulitan yang Al hadapi, ya, seperti itu. Nah, Al latihan ini namanya latihan asertif, gitu ya. Latihan ini akan mengajarkan Al dalam mengungkapkan apa yang dirasakan tadi ya, pikirkan, maupun mengenai kesulitan-kesulitan yang hadapi dengan tegas, jujur, terbuka gitu. Pokoknya menyampaikan apa yang rasakan, pikirkan secara asertif ya, seperti itu. Ya Bu, aku bakal coba apa yang bisa. Oke, sip. Nah, tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu nih ya, bahwa dalam kehidupan keseharian kita gitu ya, manusia itu merespon keinginannya dengan 3 cara. Ada agresif, ada pasif, kemudian ada asertif ya. Yang pertama Ibu jelaskan dulu nih, agresif. Apa itu agresif? Agresif itu merespon, mengungkapkan keinginannya dengan cara menantang gitu ya, dengan cara menantang dan menyerang gitu. Kemudian pasif gitu ya. Kalau pasif itu cenderung diam dan memendam di dalam hati ya. Kemudian asertif. Asertif itu menyampaikan keinginan atau perasaan dengan cara tegas, jujur, terbuka tanpa merugikan orang lain. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya. Ibu berikan contoh nih ya. Oke, Ibu berikan contohnya biar lebih paham. Contohnya seperti ini. Misalkan dalam setting rumah makan. Contohnya ada seseorang yang sedang memesan makanan di rumah makan dan ternyata makanannya tidak kunjung datang. Dia akan merespon dengan 3 cara. Ya, dengan cara apa? Agresif, pasif, kemudian asertif ya. Contohnya nih dengan cara agresif, seperti dia akan merespon dengan cara seperti ini. Dia akan memanggil pelayan, Ibu, mana pesanan saya? Kok belum datang aja sih Bu? Saya udah lama nih memesan. Gimana sih ini? Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Oke, dia akan merespon dengan cara pasif. Yang kedua, cenderung diam dan menggerutu di dalam hati. Contohnya, duh, gimana sih ini? Kok pesanan saya belum datang aja? Atau gini, saya nggak pesan makan deh di sini. Atau gitu tadi pesan makan di tempat lain. Nah, seperti itu ya. Itu merespon dengan cara pasif ya. Kemudian merespon dengan cara asertif. Contohnya seperti ini. Ibu, mohon maaf. Apakah pesanan saya sudah dibuatkan? Kebetulan saya sudah lama Ibu memesan. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Nah, seperti itu, Al. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya? Oke, jika bisa dipahami. Nah, dari beberapa contoh pernyataan tadi, ya, menurut Al, bagaimana nih sikap agresif, pasif, kemudian asertif itu? Apakah Al sudah bisa membedakannya dari ketiga perilaku yang tadi Ibu bahas? Siap, bisa. Aku bisa bedakan pasif, agresif, ataupun asertif. Terutama perilaku asertif sama pasif, Bu. Dalam masalah aku ini, selama ini aku selalu bersikap pasif, Bu, asertif. Sebenarnya bisa sih, Bu, bersikap asertif tanpa ngerasa beda sama teman-teman yang lain. Oke, betul seperti yang sampaikan tadi ya, bahwa sebetulnya Al bisa mengungkapkan pesan atau keinginan Al secara asertif ya. Oke Al, sekarang kita coba belajar ya, belajar dalam mengungkapkan pesan secara asertif yang Al sebutkan tadi, yang sudah Al pahami ya. Kita akan melatih gitu dalam mengungkapkan pesan secara asertif dengan baik dan benar ya. Misalkan dengan ekspresi nonverbalnya ya, seperti eye contact yang baik ya, kemudian gestur tubuh yang baik gitu ya, intonasi yang baik juga ya, seperti itu. Misalkan sampaikan nih apa yang rasakan, pikirkan terhadap orang-orang terdekat Al dengan ekspresi nonverbal yang Ibu sebutkan tadi, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Aku pengen coba latihan asertif dengan guru mata pelajaran matematika, Bu, tentang materi yang aku paham. Oke, jika begitu kita akan coba nih ya. Gimana nih contohnya nih, settingannya seperti apa nih? Apa misalkan ketika Ibu terhadap guru mata pelajaran kan tadi ya? Oke, kalau terhadap guru mata pelajaran berarti ceritanya Ibu sebagai guru mata pelajarannya ya. Ceritanya, guru matematika. Oke, Ibu sebagai guru matematika yang misalkan sedang menjelaskan, kemudian Ibu bertanya kepada murid ya. Oke, coba ya. Nah, sebentar.
Baik, anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah bisa memahami